Melanjutkan dari episode sebelumnya. Selagi semua tim Fang Guoxi berlatih dengan keras untuk mempersiapkan ujian pertempuran, Zhou Wen masih asik dengan ponselnya untuk bermain game. Tian Xiangdong melirik Yao Wen yang hanya bermain game dan berkata dengan iri. Alangkah baiknya jika saya memiliki bakat seperti Yao Wen. Kultivasiku sangat tertinggal dari dia. Li Si berkata sambil tertawa, apakah menurutmu Yao Wen benar-benar hanya bermain game sepanjang hari? Bukankah begitu? Dia bersenang-senang bermain game setiap hari. Jelas-jelas bahkan kamu juga bisa melihatnya sendiri, kata Tian Xiangdong. Li Si menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bisa melihatnya ketika dia di sekolah. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan setelah pulang sekolah. Apa kau memberitahuku bahwa dia berkultivasi keras di rumah setelah pulang sekolah? Tian Xiangdong mengerti apa maksud kata Li Si. Seseorang seperti Yao Wen mungkin tampak tidak berbahaya seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangatlah sombong. Dia menderita kekalahan yang begitu mengerikan di bawah tangan Jing An, sehingga dia pasti bekerja sangat keras dalam kultivasi. Hal ini terlihat dari betapa hebatnya dia dalam pertarungan yang sebenarnya. Mungkin dia hanya benar-benar membuat dirinya terlihat seperti lelucon di hadapan orang-orang, sehingga dia hanya kelihatan asik bermain game setiap hari di tempat umum, kata Li Si dengan wajah menyeringit. Tapi itu tidak menjelaskan kenapa dia tetap bermain game di sekolah. Tian Xiangdong masih bingung. Pikirkan tentang ini. Jika semua orang percaya bahwa dia adalah sampah yang tidak berguna, dan dia tiba-tiba mendapatkan skor yang sangat baik pada ujian masuk perguruan tinggi, lalu mendapatkan posisi pertama di kota. Bukankah itu akan menjadi luar biasa untuk melihat kembali muka para orang-orang bodoh yang meremehkannya? Dan mendapatkan rasa kagum dari semua orang? Kata Li Si. Sialan, apakah Yao Wen memang benar memiliki pikiran jahat seperti itu? Yao Wen jelas tidak seperti yang dibayangkan Li Si dan Tian Xiangdong. Bermain game juga memungkinkannya untuk Yao Wen menjadi lebih kuat. Karena karakter dalam game itu setara dengan Yao Wen di dunia nyata juga. Saat karakter dalam game berada dalam pertempuran, dia akan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang sama. Yao Wen terus merinding dengan gembira saat melihat semut-semut merah bermutasi muncul. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membunuh lebih dari 10 semut-semut merah bermutasi, tetapi hasilnya bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Wen. Mengabaikan kristal keterampilan energi primordial yang dijatuhkan oleh semut merah bermutasi, bahkan mendapatkan kristal dimensi dengan nilai 9 pun sangatlah susah. Mereka tidak muncul dan menjatuhkan kristal primordial bahkan setelah sekitar 10 semut merah bermutasi dibunuh. Sekarang, Yao Wen kurang bersemangat seperti sebelumnya, ketika dia melihat semut-semut bermutasi. Dia dengan sangat tenang mengendalikan avatar berwarna merah itu untuk maju dan mengirimkan 2 serangan tinju ilahi, untuk membunuh para semut mutasi. Ding! Dia mendengar bunyi notifikasi yang familiar. Sesuatu telah jatuh kali ini. Yao Wen tidak terlalu bersemangat. Bahkan jika kristal dimensional jatuh, itu tidak berguna meskipun nilainya 7 atau 8. Kecuali itu adalah kristal kecepatan. Karena kristal dengan nilai 7 atau 8 tersebut hanya bisa mengisi kembali energinya. Namun, ketika Yao Wen mengidentifikasi barang yang jatuh, dia sedikit terkejut. Itu karena kata kristal tidak ada di nama itemnya. Membunuh semut-semut bermutasi. Mendapatkan telur Champion Beast. Pemberitahuan notifikasi muncul di kiri bawah layar. Itu membuat Yao Wen terkejut dan senang. Mendapatkan telur Champion Beast berarti dia memiliki kesempatan untuk memiliki Champion Beast. Tapi berdasarkan apa yang dia tahu, sangat jarang Champion Beast muncul di tahap mortal. Seseorang biasanya hanya dapat memiliki 1 Champion Beast setelah mencapai tahap legendaris. Bisa dikatakan bahwa Champion Beast adalah perwujudan dari kekuatan dan status seseorang. Manusia yang akan membawa Champion Beast adalah mereka yang sudah berjalan di level legendaris atau lebih tinggi. Hal itulah yang membuat mereka dihormati dan dicemburui oleh banyak orang. Alasan orang di tahap mortal tidak bisa mendapatkan Champion Beast adalah karena makhluk dimensi tahap mortal hampir tidak pernah menjatuhkan Champion Beast. Bahkan makhluk dimensi tahap legendaris memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk menjatuhkannya. Selanjutnya, untuk menetaskan telur pendamping tahap legendaris dibutuhkan energi primordial seseorang di level legendaris juga untuk menetaskannya. Oleh karena itu, meskipun manusia tahap mortal memperoleh telur pendamping legendaris, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menetaskannya.
Champion Beast yang telah menetas akan hidup dan mati bersama pemiliknya. Sangat sulit bagi mereka untuk dipindahkan kepemilikannya, karena hanya orang yang menetaskan Champion Beast yang akan menjadi tuan dan pemilik dari Champion Beast itu. Jika dipaksa untuk diberikan kepada orang yang bukan penetas dari Champion Beast, maka hal itu akan berbahaya bagi hidup dari pemberi maupun penerima Champion Beast. Sesaat setelah itu Yowen dengan penuh semangat mengendalikan avatar berwarna merah untuk mengambil telur pendamping. Saat menyentuhnya, Yowen merasakan sentakan di tubuhnya. Seolah ditusuk-tusuk dengan jarum, saat itu juga energi primordialnya langsung mengalir ke ponsel. Di dalam layar ponsel, energi primordial avatar berwarna merah itu terlihat langsung berubah dari 9 menjadi 0. Yowen merasa lelah, seolah-olah energinya diserap sampai kering. Di dalam game, aliran cahaya merah telur Champion Beast menjadi cerah setelah menyerap energi primordial. Pada saat ini, Yowen merasakan gelombang kekuatan aneh ke dalam tubuhnya. Seolah-olah kekuatan itu memiliki kehidupannya sendiri. Kekuatan dalam dirinya berkumpul di tangan kirinya. Perlahan itu membentuk simbol semut berwarna merah seperti tato yang terbuat dari darah. Setelah itu Yowen melihat informasi dalam game. Memang, tertulis semut merah mutasi di kolom Champion Beast. Kemudian, Zowen melihat lagi statistik semut merah mutasi. Dan itu tertulis. Semut merah bermutasi, tingkat fana. Kekuatan, 9. Kecepatan, 5. Konstitusi, 9. Energi primordial, 9. Skill bakat, tinju ilahi, peringkat 9. Bentuk pendamping, sarung tangan. Yowen senang melihat ini. Statistik semut merah mutasi bisa menyamai manusia tahap mortal tingkat puncak dan memiliki tinju ilahi kekuatan peringkat 9. Itu bahkan bisa lebih kuat daripada Yowen sendiri, karena tinju ilahi berada di peringkat 9, sedangkan milik Yowen masih berada di tingkat 7. Yowen sangat ingin segera memanggil semut merah bermutasi untuk melihat seperti apa di kehidupan nyata. Tetapi dia tidak bisa langsung memanggilnya karena Yowen masih berada di sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Yowen bergegas memanggil bentuk pendamping dari semut merah mutasi. Simbol di tangannya bersinar. Simbol warna merah tampak hidup karena berubah menjadi aliran darah yang mengalir di telapak tangannya dan segera menyelimuti di dalamnya. Mengubahnya menjadi sarung tangan yang memiliki simbol semut. Yowen melihat sarung tangan di tangan kirinya. Dia merasakan kekuatan yang kuat mengisi tinju kirinya seolah-olah dia bisa meledakkan apapun jika dia memukulnya. Setelah itu Zowen memanggil semut merah. Simbol semut merah di tangannya bercahaya, proyeksi aneh berwarna merah muncul di depannya. Proyeksi itu berangsur-angsur terwujud, dan berubah menjadi semut berwarna merah seukuran kuda. Semut merah bermutasi dalam kehidupan nyata sama sekali berbeda dengan apa yang di dalam game. Bentuk dan fisiknya sepertinya monster yang sangat berbahaya dan keren. Kaki semutnya yang panjang seperti gergaji. Kepalanya tampak seperti potongan baja yang sangat keras. Keesokan harinya, menjelang ujian masuk perguruan tinggi, Yowen pergi ke sekolah lebih awal. Saat dia mencapai pintu masuk sekolah, dia melihat Tian Xiangdong berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Melihat Yowen berjalan mendekat, Tian Xiangdong menghampiri, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Yowen, maafkan aku. Teman saya mengundang saya untuk bergabung dengan timnya. Aku tidak bisa berada di tim yang sama denganmu." Dengan mengatakan itu, Tian Xiangdong tidak menunggu Zowen untuk mengatakan sepatah kata apapun lalu dia pergi. Yowen sedikit terkejut. Tidak yakin apa yang salah dengan orang ini. Ujian akan segera dimulai, saya ingin tahu apakah Fang Ruoxi memiliki rencana cadangan untuk Tian Xiangdong yang keluar dari tim. Tidaklah mudah menemukan rekan tim mendekati hari ujian. Yowen masuk ke kelas ketika dia memikirkan masalah itu. Saat di dalam kelas Li Zi menghampiri Zowen dan berdiri di depannya. "Li Zi, apakah kamu tahu tentang Tian Xiangdong yang keluar dari tim?" Yowen bertanya. Li Zi terkejut sebelum dia menatapnya dengan ekspresi aneh. "Maafkan saya. Untuk beberapa alasan, aku juga tidak bisa mengikuti tes pertempuran denganmu." Yowen memandang Li Zi dan merasakan perasaan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. "Mengapa?" Yowen memandang Li Zi dan bertanya. "Jangan tanya itu. Ini adalah kesalahanku." Li Zi memasang ekspresi bersalah dan membungkuk sebelum pergi dengan cepat. Ketika Yowen melihat Fang Ruoxi, dia tahu dari raut wajahnya apa yang akan dia katakan.
Maafkan aku Yao Wen. Aku tidak bisa mengikuti tes pertempuran denganmu. Fang Ruoxi datang di depannya dan tetap diam lama sebelum dia ingin berbicara kembali. Mengapa? Yao Wen menatap mata Fang Ruoxi. Jangan tanya. Singkatnya, ini adalah kesalahanku, kata Ruoxi dengan gugup. Yao Wen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menekan kepala Fang Ruoxi. Dia mengacak-acak rambutnya dan berkata, seharusnya akulah yang meminta maaf. Yao Wen berdiri di depan Fang Ruoxi sambil berjalan keluar kelas. Dalam hati Fang Ruoxi berkata dengan tubuhnya yang sedikit gemetaran. Yao Wen, saya tidak tahu siapa yang kamu singgung, tetapi orang itu memiliki kekuatan yang besar. Kamu harus berhati-hati ke depannya. Guru Qiubai memanggil Yao Wen, saat dia melihat Yao Wen keluar dari kelas. Yao Wen ikuti aku. Guru Qiubai bergegas membawa Yao Wen ke ruang kantornya. Sesampainya di dalam ruang kantor, Guru Qiubai menatap Yao Wen dan dengan ekspresi muram, dan bertanya, Yao Wen, apakah kamu kenal pengawas An? Siapa dia? Yao Wen bertanya. Pengawas An adalah gelar kehormatan. Nama aslinya adalah An Tianzuo. Apakah kamu benar-benar tidak mengenalnya? Guru Qiubai bertanya lagi pada Yao Wen. Latar belakang seperti apa yang dimiliki An Tianzuo? Yao Wen mendapat gambaran kasar tentang alasan Fang Ruoxi dan yang lainnya keluar dari tim. Itu mungkin ada hubungannya dengan An Tianzuo. Guru Qiubai, apakah Anda berpikir bahwa An Tianzuo menargetkan saya? Yao Wen bertanya. Mungkin tidak, kata Guru Qiubai. Tapi dia mengatakan satu kalimat yang mengkritikmu. Mungkinkah pengawas An ini berhubungan dengan Jing An? Pikir Zhou Wen. Qiubai berkata, kita bisa memikirkannya nanti. Sangat penting bagimu untuk mencari tim dan berpartisipasi dalam uji pertempuran. Lusa adalah hari tesnya. Kamu tidak punya banyak waktu. Tapi aku mengenal seorang siswa bernama Li Xuan, dia masih kekurangan satu anggota di timnya. Namun dia mempunyai syarat untuk merekrut anggota timnya, yaitu dia harus lulus dengan nilai yang terbaik di dalam keempat timnya. Baiklah aku akan bergabung dengan timnya, walaupun itu sedikit mengecewakanku. Kata Zhou Wen kepada Guru Qiubai. Sekian cerita ini dan akan dilanjutkan pada video berikutnya.